Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Suatu ketika Az-Zubair Ibn al-Awwam radhiyallahu anhu berselisih dengan salah seorang sahabat Ansor mengenai pengairan air ke kebun mereka yang berdampingan. Kebun siapa dahulu yang akan mendapat bagian atau jatah air? Maka datanglah keduanya meminta Rasulullah SAW memutuskan perkara tersebut. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada Az-Zubair agar kebun dia dahulu yang diairi. Setelah itu, setelah selesai kebun Az-Zubair diairi, setelah itu baru diairi kebun sahabat Al-Ansar yang berada di sebelahnya. Maka sahabat Ansar tersebut berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah karena dia anak dari bibimu, putra dari bibimu, sehingga engkau putuskan kebun dia dahulu yang diairi?" Seolah-olah dia menyanggah, tidak ridho dengan yang diputuskan oleh Rasulullah SAW. Maka berubah wajah Rasulullah SAW. Beliau marah. Lantas Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Zubair, aliri kebunmu dengan air dan tahan air tersebut. Kembalikan dia lagi ke asalnya." Maka ketika itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima." Fala wa rabbik, maka demi Rabbmu, demi Tuhanmu, la yu'minun, mereka tidak dikatakan beriman. Tidak sempurna keimanan mereka. Dinafikan keimanan. Hatta yuhakimuka fima syajara bainahum, sehingga menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim yang memutuskan perkara yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja. Kemudian mereka tidak dapatkan di dalam diri mereka ganjalan, perasaan mendongkol, perasaan tidak menerima. Mimma qadaita, dari apa-apa yang telah engkau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka menerimanya dengan pasrah. Saudaraku, perselisihan antara Az-Zubair dan sahabat Ansar tadi radhiyallahu anhuma hanyalah masalah dunia, masalah tanah siapa, kebun siapa yang pertama diairi. Lalu Rasulullah SAW memutuskan. Namun begitu, ketika salah seorangnya tidak ridho, tidak menerima dengan keputusan Rasulullah SAW, Rasulullah marah. Turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala menegur, mengingatkan bahwa tidaklah patut bagi seorang mukmin menolak apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah SAW. Saudaraku, kalau saja perselisihan yang terjadi antara sahabat Zubair dengan sahabat Ansar ini hanya dalam urusan dunia, masalah mengairi kebun, lalu diputuskan oleh Rasulullah, hanya masalah dunia, tidak ada kaitannya dengan akhirat itu. Tapi kalau Rasulullah sudah memutuskan, lalu ada yang tidak ridho, Allah marah sampai menurunkan ayatnya untuk mengingatkan. Bagaimana kalau seandainya ada orang menolak keputusan Rasulullah SAW, ketetapannya, perintah dan larangannya dalam masalah akhirat, dalam masalah ibadah, dalam masalah syar'i, dalam masalah syariat, dalam masalah agama yang merupakan keselamatan manusia di dunia dan di akhirat. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala mengomentari ayat ini. Di dalam ayat ini kata beliau, ada 3 tingkatan Islam.
Yang pertama yaitu iman, tingkatan al-iman. Yang kedua, tingkatan al-Islam. Yang ketiga, yang pertama tingkatan iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Yang pertama dari ayat tersebut adalah menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim yang memutuskan, ketetapannya dipatuhi, ditaati, diikuti dalam suka maupun duka. Ini keimanan. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Kemudian yang kedua, tingkatan Islam. Menerima apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, tingkatan ihsan. Menerimanya dengan tanpa ada ganjalan di dada. Lapang dada, pasrah. Ini dia. Tingkatan-tingkatan Islam yang tiga yang terdapat di dalam ayat ini. Seorang mukmin yang sejati, maka dia akan tunduk patuh kepada setiap yang dititahkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah idza qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah patut bagi seorang mukmin maupun mukminah apabila Allah, Rasulnya sudah menetapkan satu perkara, lalu mereka memiliki pilihan lain dari perkara tersebut. Dia pilih yang lain daripada apa yang telah dipilih oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa may ya'sillaha wa rasulahu. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, menentangnya, sungguh mereka itu telah tersesat dalam kesesatan yang nyata. Mari tundukkan diri kita, zahir dan batin, dalam setiap perkara besar dan kecil, kepada titah, kepada perintah Al-Quran, dan juga kepada perintah-perintah As-Sunnah An-Nabawiyah. Dengan demikian, mudah-mudahan keimanan itu betul-betul utuh, sempurna pada diri seseorang. Ittiba' adalah sebuah keniscayaan. Mengikuti Rasulullah SAW adalah sebuah keniscayaan dan bukan sebuah pilihan, tetapi satu perkara yang wajib fardu untuk menyelamatkan hidup kita di dunia dan di akhirat. Mari kita ikuti, kita buktikan bahwa kita benar-benar umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.